Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, yang Ustaz cintai anak-anak semua yang ada di rumah yang saat ini menyimak agenda kita bersama, yaitu halaqah hadis yang ketiga. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Dalam agenda sebentar, ini ada yang keliru sebentar ya. Aduh, hostnya hilang. Hostnya pindah ke Mas Dafa ini. Apa? Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu. Sebentar. Tapi ini ada kesalahan teknis. Ini hostnya pindah ke Mas Dafa ini ya. Iya, Mas. Ini karena tadi yang gimana ini cara? Mas Dafa di situ sama siapa? Halo Mas Dafa. sama Salah teknis. ada Umi. Sama Umi bisa mindah hostnya ke ini ke Ustadz Tajun. Caranya di chatting itu diklik Ustadz Tajun lalu apa? Diatur sebagai host gitu bisa. Gimana kelihatan jelas. Oh ini Ibu, apa tadi kan apa pakai HP-nya Mataba tadi keluar HP-nya apa? Ini kan sekarang hostnya pindah ke Mas Dafa yang itu nih host. Ini dipindah hostnya ke saya gitu bisa nggak kira-kira? Ya, sebentar. Nah, hostnya dipindah ke saya ke Mataba Al-Furqan komputer itu ya di bagian depan. Iya sudah ya sudah. Ya alhamdulillah sudah tergabung ya. Ya sudah Bu, sudah. Ya, alhamdulillah sudah. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali ya anak-anak dalam acara halaqah hadis ketiga. Ya, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada hadis yang kemarin sampai hadis apa? Ada yang masih ingat? Ibu dulu baru ayah. Nah, ibu dulu baru ayah ya. Nah, insya Allah kita akan membahas lanjutan hadis berikutnya. Bentar dulu materinya ya. Ya, baik. Anak-anak sekalian, insya Allah materi kita pada malam hari ini adalah lanjutan kembali. Ya, kita lanjut di hadis berikutnya. Jelas ya kameranya? Di layar jelas? Nah, baik. Anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan materi di hadis yang ini aja, dibuka halamannya. Ini berarti hadis 1, 2, 3,
kelima ya, hadis kelima di halaman 12. Silakan di rumah yang di rumah silakan yang bawa buku ya, yang sudah punya bukunya dibuka bukunya, hadis yang kelima atau di halaman 12. Tidak boleh mencela orang tua. Sudah? Baik. Seperti biasanya anak-anak sekalian, kita hari ini akan mulai dibaca dulu ya hadis ini. Dalam hari ini ada dua materi. Yang pertama hadis tentang larangan mencela orang tua atau tidak boleh mencela orang tua. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis tentang tidak boleh menelantarkan orang tua. Ya, jadi ada dua hadis yang kita bahas pada malam hari ini. Baik, kita bahas dulu hadis yang pertama ya. Kita baca sama-sama hadis tentang tidak boleh mencela orang tua. Baik, bisa diikuti Ustadz Tajun baca, kemudian anak-anak yang lain juga baca ya. Bisa dinyalakan semua ininya apa? Apanya? Nyalakan soundnya, nyalakan semua soundnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita Tajun. An Abdillah ibn Amrin. An Abdillah ibn Amrin Radhiyallahu anhu qala. radhiyallahu anhu Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Innal kabairi minal kabairi an yashtima ar-rajulu walidayhi. ayyastimar rajul walidayhi Kali lagi. An yashtima ar-rajulu walidayhi. ayyastimar rajul walidayhi Faqalu kaifa yashtimu. Qala yashtimur rajula fayashtumu abahu wa ummahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sekali lagi kita langsung matannya ya. Nah, matan itu apa anak-anak? Matan itu isi hadis. Jadi kita langsung mulai dari minal kabairi ya. Sekali lagi ikuti Ustaz Tajun. Minal kabairi an yastimar rajulu walidayhi. minal kabairi an yastimar rajul walidayhi Faqalu kaifa yashtimu. Qala yashtimur rajula yashtumu abahu wa ummahu. Ya, baik. Terima kasih. Sebelum menjelaskan hadis ini, anak-anak ada yang mau baca hadisnya? Siapa yang mau baca hadisnya? Siapa? Yang mau ngatung. Kalau nggak ada yang ngatung nanti bisa tanya tunjuk ya. Siapa? Siapa yang mau baca? Saya.
Siapa itu Mbak Taria? Taria. Mbak Tiara, Mbak Tiara. Yang itu Mbak Tiara. Silakan dibaca Mbak Tiara. Dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk dosa besar seseorang mencaci maki kedua orang tuanya. Sahabat bertanya, bagaimana dia mencaci? Rasulullah menjawab, dia mencaci seseorang, lalu orang itu mencaci maki bapak dan ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, terima kasih. Satu lagi saya mau baca. Apa? Ayo Mas Abil baca. Kalau Mas Abil dengar ya. Sudah. Halo. Apa? Membaca Arabnya atau artinya? Baca Arabnya aja. Ayo Mas Abil. Membaca artinya atau Arabnya, baca Arabnya dulu. Arabnya, An-Abdillah ibni Amr. Bismillahirrahmanirrahim. Abdillah ibni Amrin radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kabairi an yashtimar rajulu walidayhi faqalu fayashtimu qala yastimur rajula fayashtumu abahu wa ummahu rawahul Bukhari wa Muslim. Baik anak-anak sekalian, tradisinya temanya adalah tentang larangan tidak boleh mencela orang tua. Tanya ya, siapa yang biasanya suka ngolok-ngolok orang tua temannya? Ada? Alhamdulillah tidak ada ya. Jadi anak-anak sekalian, kita hari ini masih membicarakan tentang ya. Bicara siapa orang yang paling selain ingat ya siapa? Ini angkatan sekolah formal. Muslim sahabat ini. Ingat hadisnya yang sebelumnya? Nah, ini kita bicarakan ya. Ada dalam ridho orang dan Allah itu harus bisa warna siapa deh? Kok warna ini? Ustaz, suara kedengeran Ustaz.
Turun aja. Cici. Ustaz Tajun, itu suaranya nggak kedengeran. Iya, suaranya. Ya, halo, dengaran? Mas Pawar. Dengar ya? Ya, dengar suara saya. Baik. Kita lanjutkan. Nah, tadi. Mas Pawar. Salman. Ya, jadi anak-anak pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwasannya keridhaan Allah itu tergantung keridhaan orang tua. Dan kemurkaan Allah itu tergantung kemurkaan orang tua juga. Ya. Jadi kalau ada anak-anak di sini yang suka sama kakak itu, sama kakak. Ya, sudah. Jadi kalau ada anak-anak yang di sini suka bikin marah orang tua, nah itu hati-hati ya, hati-hati. Kalau suka bikin marah orang tua bisa jadi nanti Allah Subhanahu wa taala marah kepada kita, menghukum kita ya tanpa kita terasa. Allah menghukum kita dengan hukuman yang membuat kita susah. Jadi anak-anak jangan suka bikin marah orang tuanya ya. Misalnya apa contohnya bikin marah orang tua itu? Ada yang di sini kalau disuruh mandi, Mas Leo, Mas Leo. Mas Leo kalau disuruh mandi, langsung mandi atau main-main dulu? Kalau disuruh mandi. Langsung mandi. Ada yang disuruh mandi itu susah. Jadi kalau disuruh mandi apa? Banyak alasannya. Kalau diminta orang tuanya sholat, capek seperti siapa? Adik Danun itu. Kalau disuruh Ustaz Tajun sholat, loh, Abi ini kan hari Sabtu, hari Sabtu kan libur, sholatnya juga libur juga. Jadi dikira sholat itu sama kayak sekolah. Nah, jadi anak-anak yang hadis yang kemarin itu membahas bahwa keridhaan orang tua atau keridhaan Allah itu tergantung keridhaan orang tua. Nah, apalagi ibu ya, ibu disebutkan di hadis ini ya, yang Ustaz Tajun share di layar. Itu kan ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, man abaru, siapa orang yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, ummuka. Lalu tanya lagi, summaman, ummuka. Lalu tanya lagi, summaman, ummuka. Nah, baru kemudian Rasulullah menjawab, abaka. Jadi 3 kali menjawab ibu, 1 kali menjawab ayah. Nah, maka kita harus sangat menghormati orang tua, jangan sampai berani-berani terhadap orang tua karena dosanya sangat besar. Nah, kita akan melanjutkan anak-anak sekalian di hadis berikutnya ya. Tadi yang kita baca sama-sama, tidak boleh mencela orang tua. Nah, baik, akan saya bacakan tadi ya. An Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhu qol, dari Abdullah ibni Amr. Itu seharusnya tulisannya kurang ya. Ini ditambahi bisa. An Abdullah ibni Amr ini ditambahi wawu. Bisa ya? Bisa nambahi wawu. Tadi. Nah, tambahi wawu. Ya, ditambahi wawu di sini. Aduh. Enggak jelas tulisannya. Baik, tambahi wawu ya. Setelah ro ini tambahi wawu. Tapi nanti bacanya tetap An Abdullah ibni Amr.
radhiyallahu anhu qol. Radhiyallahu anhu itu artinya Allah meridhai, semoga Allah meridhai dia. Dia berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan minal kabair, di antara dosa besar. Nah, ini dosa besar. An yashtimar rajulu walidayhi. Nah, kalau kemarin kan keridhaan orang tua, keridhaan Allah itu tergantung kepada keridhaan orang tua. Nah, sekarang dibahas di hadis ini kalau salah satu dosa besar itu adalah kalau ada orang yang yashtima, mencaci maki orang tuanya. Mencaci maki orang tuanya. Mencaci maki itu bagaimana sih? Mencaci maki itu ya mengolok-olok, jadi dibentak-bentak orang tuanya. Ya, diolok-olok, dibentak-bentak. Nah, itu dosa besar. Faqalu, para sahabat bertanya, para sahabat itu heran. Kok ada orang yang mencela orang tuanya? Ya, aneh, ini aneh. Kok ada orang itu yang mencela orang tuanya? Ini kan sesuatu yang mengherankan. Pada zaman itu, ini sesuatu yang aneh. Kok ada ya orang mencela orang tuanya, orang mencaci maki orang tuanya? Maka Rasulullah SAW ditanya, kaifa yashtimu? Ya Rasulullah, bagaimana mencela orang tua itu? Maksudnya, kok ada orang yang mencela orang tua itu? Bagaimana Rasulullah? Kok bisa orang mencela orang tuanya? Nah, maka Rasulullah kemudian menjawab, yashtimur rajula. Yang dimaksud mencela orang tua, mencaci maki orang tua itu bukan mengolok-olok orang tuanya. Misalnya kita di sini ada anak-anak di sini tadi ya, yang disuruh mandi misalnya. Ayo, yang jadikan Ustaz contoh tadi siapa yang belum? Mas, ini siapa yang kelihatan di layar ini, Mas Faid ya. Mas Faid, ayo mandi, jangan main aja misalnya. Lalu marah-marah, orang tuanya diolok-olok. Nah, bukan itu yang dimaksud mencela orang tua. Yang dimaksud mencela orang tua itu adalah yashtimur rajula. Ada orang lain yang mencela orang lain, ya. Atau mencaci maki orang tuanya orang lain. Nah, jadi misalnya ada ini nggak apa-apa ya Ustadz buat contoh. Misalnya di sini ada Mas Salman. Contohnya Mas Salman. Mas Salman ngolok-ngolok orang tuanya Mas Sabil misalnya. Contoh ya, ini anak contoh. Ini saya Ustadz yakin ini tidak terjadi. Ini contoh misalnya Mas Salman mengolok-olok orang tuanya Mas Sabil. Itu memang Mas Salman tidak mengolok-olok orang tuanya Mas Salman, tapi secara tidak langsung, ya tidak langsung itu Mas Salman mengolok-olok orang tuanya orang Sabil. Akhirnya apa? Disebutkan di hadis ini fayashtumu abahu wa ummahu. Nah, gara-gara ada orang yang mencela orang tua orang lain, maka akhirnya dibalas ya dicela orang tuanya sendiri. Nah, contohnya ya. Jadi misalnya Mas Salman mencela orang tua Mas Sabil. Mas Sabil tentu tidak suka ya, tidak terima. Kok orang tua saya kok diolok-olok? Saya yakin tidak ada yang suka orang tuanya diolok-olok. Maka Mas Sabil balas mengolok-olok orang tuanya Mas Salman. Ini contoh ya. Ya, Mas Salman, Mas Sabil, contoh hanya contoh. Jadi ini bukan kejadian sesungguhnya, hanya contoh saja. Misalnya seperti itu. Jadi yang dimaksud mencela orang tua itu apa? Ada anak yang mengolok-olok orang tua orang lain, kemudian yang diolok-olok itu akhirnya mengolok-olok kembali orang tua anak yang mengolok-olok tadi. Nah, kalau zamannya Ustadz Tajun dulu, Ustadz Tajun kan juga dulu pernah kecil ya, pernah sekolah di TK, pernah sekolah di MI, ya itu sering orang tua atau sering teman-teman Ustadz Tajun itu dulu mengolok-olok orang tua. Mengolok-oloknya itu bukan dijelek-jelekan, tapi dipanggil namanya. Ya, dipanggil namanya. Misalnya ada orang tua yang namanya siapa? Joni misalnya. Ada orang tua anak yang orang tuanya namanya Joni. Lalu dipanggil
anaknya itu sebenarnya bukan Joni namanya. Anaknya misalnya namanya Ahmad. Nah, lalu dipanggil oleh temannya. Nah, ini contoh ya, temannya itu namanya Husain. Dan ini orang tuanya namanya siapa ya? Arif misalnya. Si Husain manggil Ahmad, bukan Ahmad. Ahmad sini, tapi dipanggil nama orang tuanya, misalnya Joni. Dipanggil Joni. Padahal Joni itu bukan nama anaknya, tapi nama siapa? Nama bapaknya. Nah, tentu saja Ahmad tidak terima, ya, tidak terima dipanggil Joni karena Joni itu bukan nama dia, tapi nama bapaknya. Maka Ahmad tadi akhirnya balasnya gimana? Husain tadi kan nama bapaknya siapa namanya? Ya, Arif ya, dipanggil apa Arif? Ya, akhirnya begitu, saling mengolok-olok, saling memanggil nama orang tua. Nah, ini anak-anak sekalian yang dilarang dalam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadis ini. Jadi anak-anak jangan sampai kita mencela orang tua. Nah, baik, jadi itu ya. Saya yakin ada yang pernah orang tuanya dicela, olok-olok. Ya, mudah-mudahan tidak ada ya di sini. Jadi seperti tidak harus olok-olok orang tua itu tidak harus dijelek-jelekan, tapi memanggil nama orang tua itu juga tidak boleh ya. Misalnya tadi ada anak namanya siapa? Contohnya tadi ada anak namanya Ahmad, bapaknya namanya Joni, kok dipanggil nama bapaknya, dipanggil Joni. Nah, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh, itu dilarang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Baik, jelas ya anak-anak? Baik, sekarang kita lanjut ke hadis berikutnya. Hadis yang ke-6. Dibuka semua bukunya. Buka semua. Nah, ini ya. Baik, kita lanjutkan. Ayo kita baca sama-sama ya. Sama Ustadz dibaca sama-sama. Ya, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dinyalakan semua kamera ininya. Apanya? Soundnya dinyalakan semua. Suaranya. Nah, ayo sama-sama. Mas Rizan bisa dibuka, Mbak Lina, Mbak Hafsah, dibuka semua ya soundnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah. Radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Raghima anfuhu. Raghima anfuhu. Qalu ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Man. Qala. Man adraka walidayhi. Sekali lagi. Man adraka walidayhi. Indal kibari. Au ahadahuma. Fadakhalan naro. Ya, sekali lagi. Sama-sama semuanya ikut ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Raghima anfuhu. Raghima anfuhu. Terus
Qalu Qalu ya Rasulullah ya Rasulullah man qala qala man adraka walidayhi man adraka walidayhi indal kibari. indal kibri Sekali lagi, indal kibari indal kibari au ahaduhuma. au ahaduma Lagi falam falam yadkhulul jannah fadakhalan nar. fadakhalan nar. Ya. Baik, Ustadz ingin ada yang baca? Yang belum baca tadi siapa? Mas denganmu? Mas Leo. Ada Mas Leo. Ya, coba dibaca Mas. Arabnya, dibaca Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rahima anfu qalu ya Rasulullah man qala man adarraka walidayhi indal kibri au akadahuma pada kolam nar rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, baik. Sekarang satu lagi yang perempuan, Mbak Mutiara, ada bukunya? Mbak Mutiara, Mbak Tiara. Ya, bisa berarti bisa ini. Punya bukunya ya? Punya bukunya Mbak Mutiara? Dari Abu Hurairah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celaka seseorang. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang celaka? Rasulullah mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya dalam keadaan tua lalu maka dia neraka. Ya, terima kasih anak-anak. Jadi ini hadis kedua yang kita bahas pada malam hari ini. Kalau yang pertama tadi adalah dilarang mencela orang tua. Bagaimana contohnya mencela orang tua? Ada yang bisa beri contoh? Ya, silakan. Ada yang mau kasih contoh? Tadi kan sudah Ustaz jelaskan ya. Contoh orang yang mencela orang tua itu bagaimana? Ayo silakan. Ada yang mau menjawab pertanyaan Ustadz? Mas Hailal, coba Mas Hailal. Gimana contohnya orang yang mencela orang tua itu? Halo? Dengar ya? Ya, contohnya gimana? Ya Mas Hailal. Saya tidak boleh menatakan orang tua. Ya, baik. Ya, baik, terima kasih. Ya, Ustaz lanjutkan saja ya. Baik, Ustaz lanjutkan. Jadi ini hadis yang kedua, anak-anak. Di sini Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, raghima anfuhu.
Coba. Celaka. Di sini kan diartikan celaka ya. Orang sungguh celaka. Rasulullah mengatakan 3 kali anak-anak celaka. Aslinya kata anfuhu. Ada yang tahu apa arti anfuhu? Anfun itu apa anfun? Hidung. Nah, hidung ya. Roghima anfuhu itu arti aslinya itu buntung hidungnya. Mana coba tunjuk hidungnya. Mana? Nah, itu hidungnya ya. Yang mancung itu. Buntung hidungnya. Maksudnya seperti itu ya, arti aslinya itu seperti itu. Tapi maksudnya adalah celaka. Buntung hidungnya itu ya hidungnya apa ya? Ya bukan pesek ya. Kalau pesek itu kan bawaan lahir. Bukan hidungnya pesek. Buntung itu artinya hidungnya apa? Babras semua itu ya, hidungnya babras semua. Nah, maksudnya itu apa? Bahasa kiasan itu apa ya? Perumpamaan untuk orang yang celaka. Tidak tanggung-tanggung Rasulullah mengatakan tiga kali. Seperti kemarin ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, Rasulullah siapa orang yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya? Kemudian Rasulullah menjawab siapa? Ibu. Siapa Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. 3 kali. Ibumu. Nah, kalau Rasulullah mengatakan 3 kali itu berarti sesuatu yang sangat penting, ya. Nah, di sini Rasulullah mengatakan roghima anfuhu, buntung hidungnya, roghima anfuhu, buntung hidungnya, roghima anfuhu, buntung hidungnya. Maksudnya celaka, sungguh sangat celaka. Nah, kemudian kalau para sahabat bertanya, jadi Rasulullah ketika bertemu para sahabat tiba-tiba berkata seperti itu, sungguh buntung hidungnya, sungguh celaka. Para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa orang yang celaka itu? Yang maksud celaka itu siapa? Rasulullah kemudian mengatakan, man adraka walidayhi indal kibari, yaitu orang yang adraka walidayhi, mendapati kedua orang tuanya indal kibar, ketika mereka berdua dalam keadaan tua. Au ahaduhuma, atau salah seorang dari mereka. Fadakholan nar, tapi meskipun demikian dia masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita berlindung kepada Allah, semoga kita terhindar dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, Rasulullah ini mengatakan orang yang tadi yang buntung hidungnya, yang celaka itu adalah orang yang punya orang tua ya. Kalau anak-anak yang ada di sini yang ikut, ini ada berapa anak ini? Ya, Ustaz lihat lagi. Kayaknya tadi ada yang keluar masuk ya. Tinggal berapa ini? 12, 13. Ya, tinggal 13 orang ya. 13 orang anak, 13 anak-anak yang di sini orang tuanya kan masih muda-muda ya, masih muda-muda. Nah, nanti kalau misalnya anak-anak sudah besar ya, sudah sekolah. Kalau sekarang kan sebentar ini ada orang yang masih kecil. Kalau nanti sudah besar ya, sudah kelas SMA. Ya, nanti lihat sama itu, lihat sama-sama. Sama mama. Ya, sebentar ya. Ini Pak Rewel. Sebentar. Ada yang punya adik kecil di rumah? Ya. Bawa ke kakak. Ya, jadi anak-anak sekalian, kita sampai mana tadi? Misalnya ada orang atau ada yang sudah punya orang tua yang sudah sepuh, yang sudah tua. Nah, man adraka walidayhi, kedua-duanya masih hidup. Ya, kedua-duanya masih hidup, tapi sudah sepuh-sepuh, sudah tua. Jadi
tenaganya sudah berkurang ya. Kalau masih muda-muda, kalau orang tuanya masih muda kan masih tenaganya masih kuat ya. Jadi kalau kita misalnya masih kecil ya, kalau di sini semuanya mandi sendiri ya. Jadi tidak perlu dimandikan ya. Tapi makan, ada yang masih didulang makannya sudah makan sendiri ya, sudah makan sendiri ya. Jadi kalau orang tuanya kedua-duanya misalnya sudah tua atau salah satu ya mohon maaf misalnya ada salah satu yang sudah meninggal, ayahnya atau ibunya yang meninggal ya. Tapi orang ini ya tidak sempat berbuat baik kepada orang tua ya. Tidak sempat berbuat baik kepada orang tua. Jadi anak ini tidak sempat berbuat baik kepada orang tuanya ya. Menelantarkan orang tua, maka karena dia menelantarkan orang tua itu sehingga dia masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Ini yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang celaka. Sebentar ya anak-anak. Sebentar. Kawat. Ya, jadi anak-anak sekalian, ya kita sampai mana tadi? Kalau ada orang yang mendapati orang tuanya sudah tua, sudah tidak kuat lagi berjalan misalnya, kemudian sudah sakit-sakitan, tapi dia tidak mau berbuat baik kepada orang tuanya, tidak mau merawatnya, maka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut ini adalah orang yang sangat merugi. Dan gara-gara dia menelantarkan orang tuanya, maka dia akhirnya masuk neraka. Nah, baik, sekarang Ustaz tanya ya, siapa yang dulu waktu masih bayi, ya masih ingat masih bayi? Siapa yang dulu waktu masih bayi mandi sendiri? Ada? Nggak ada ya, anak-anak. Jadi kita itu sejak lahir semuanya yang ada di sini, termasuk Ustadz Tajun, termasuk mungkin orang tuanya anak-anak juga ya. Dulu waktu kecil masih bayi itu tidak bisa ngapa-ngapain ya, bisanya hanya nangis ya, bisanya hanya nangis. Mau kalau haus nangis, kalau pipis nangis, kalau ngengek nangis ya, kalau kepanasan nangis. Nah, ketika kita masih bayi, ketika kita masih kecil itu orang tua kita sangat soro itu apa? Sangat pontang-panting ya. Misalnya ketika masih bayi ya, itu malam-malam nangis ya. Nangis. Itu kan ayah ibu kita itu bangun malam-malam. Kenapa? Ya karena anaknya nangis. Ya karena kita yang masih kecil itu masih bayi nangis. Kemudian diramut ya, digantikan popoknya kalau misalnya buang air kecil atau buang air besar dan seterusnya. Kemudian agak besar sedikit sudah bisa jalan ya, sudah bisa jalan. Kalau masih kecil kan digendong ya, digendong. Jadi ibu itu gendong kemana-mana ya, biasanya gantian dengan bapak, gantian dengan ayah, gantian dengan abinya ya, digendong kemana-mana masih kecil. Ketika sudah besar itu orang tua juga tidak atau belum istirahat, masih capek. Kalau sudah mulai bisa jalan itu kan khawatir nanti kalau dibiarkan nanti jalan sendiri nanti jatuh. Kemudian sudah bisa lari kencang, ya itu juga orang tua khawatir ya, diawasi terus jangan sampai anak saya ini kalau lari-lari nanti kesandung dan lain sebagainya. Terus sudah besar ya, sudah bisa lari ya, sudah bisa makan, tapi tetap dimandikan. Kemudian kalau makan masih didulang ya, kemudian agak besar lagi seperti anak-anak yang ada di sini yang ikut halaqah pada malam hari ini kan semuanya sudah bisa mandi sendiri ya, makan sendiri. Tapi kalau nyuci baju ya saya tanya, ada yang bisa nyuci baju sendiri? Ada yang sudah nyuci baju sendiri? Siapa? Mas Leo ya, pinter sekali. Nyucinya bajunya pakai apa? Pakai mesin cuci apa? Dicuci tangan? Cuci tangan. Ada lagi yaitu Mas Abil ya.
Nyuci baju sendiri ya, pinter. Ada Mbak Tiara, Mbak Wawa ya. Alhamdulillah ya. Tapi nyuci baju sendiri itu setiap hari atau seminggu sekali, Mas? Saya tidak tahu. Saya nggak tahu. Sekarang nggak pernah. Ya, jadi nyuci baju sendiri ya. Dicuciin bajunya. Terus kalau sehari-hari kan sekolah ya. Sekolah itu kan kita jajan ya, beli jajan. Ada yang sudah bisa nyari uang sendiri. Kan kita ketika masih kecil ya, masih kecil-kecil seperti anak-anak ini ya, kalau mau jajan minta uangnya ya sama orang tua, dikasih uang sama orang tua ya, dibelikan jajan, kemudian dibelikan buku, dibelikan kebutuhan sehari-hari, semuanya dipenuhi kebutuhannya oleh orang tua ya. Nah, maka anak-anak nanti, sekarang anak-anak masih kecil, nanti kalau anak-anak sudah dewasa, sudah besar ya, sudah SMA, sudah SMP, kemudian misalnya sudah kuliah, bahkan mungkin kalau sudah berumah tangga ya, pokoknya sudah besar, kemudian orang tua anak-anak yang sekarang masih muda-muda itu sudah sepuh, sudah tua, ya maka anak-anak harus membalas jasa orang tuanya, ya anak-anak harus membalas jasa orang tuanya. Ya bagaimana cara membalas jasanya? Minimal itu paling tidak anak-anak itu jangan sampai menyakiti hati orang tua, jangan sampai berkata-kata yang kasar, jangan sampai berkata-kata yang kotor. Lalu kalau orang tua kita sudah besar, sudah tua, itu otomatis mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Ada yang orang tuanya mungkin sakit, ya, mau ke kamar mandi saja sulit. Nah, kemudian kita, misalnya Mas siapa di sini? Mas Haikal, ya Mas Haikal misalnya ini contohnya orang tuanya sudah sepuh ya. Lalu Mas tolong antar ibu ke kamar mandi, ibu nggak bisa jalan sendiri, misal ini contoh. Lalu Mas Haikal ya jangan marah, Bu kok ngerepoti saja, nggak boleh gitu anak-anak ya, karena Mas Haikal itu harus ingat dulu waktu kecil Mas Haikal juga kemana-mana ya, kalau mau ke kamar mandi juga mesti dianterin orang tuanya ya, dicawi dan lain sebagainya. Lalu misalnya dulu atau kita kalau masih kecil kan dikasih uang sama orang tua ya, dikasih jajan dan lain sebagainya. Nanti kelak kalau kita sudah besar ya, kita sudah bisa nyari uang sendiri, ya jangan sampai lupa kepada orang tua ya, sedikit atau banyak paling tidak kita bisa ngasih ke orang tua ya. Jadi ini kandungan hadis yang ke-6 ya, tentang apa? Tentang tidak boleh menelantarkan orang tua. Nah, bisa dilihat, coba dibuka sekarang bukunya ya. Di bukunya kan di situ di bawah hadis itu ada penjelasan ya. Nah, di situ coba masih ada waktu berapa menit? Ya, sebentar lagi, ada sekitar 10 menit lagi. Ada yang mau baca penjelasannya? Nah, coba siapa yang mau baca? Jadi yang belum. Saya. Ya ini Mas siapa ini? Siapa namanya Mas? Faid, Mas Faid. Coba dibaca. Sudah bisa baca? Belum bisa. Baik, yang lain coba. Mas Hailal itu ngacung kayaknya ya? Enggak. Atau tadi Mas Abil ngacung, coba dibaca Mas Abil. Berbakti kepada orang tua. Yang ini yang bawah ini ya. Tahu ya? Coba Mas Abil, ini Ustadz tampilkan juga di layar. Ayo coba dibaca. Mana Mas Abil? Buka lo ya. Sinyalnya bisa di situ. Dibuka suaranya, Nak. Dibuka suaranya. Nah, ya, coba dibaca. Undi. Ini yang berbakti kepada orang tua adalah amal soleh. Ini lihat di layar, kelihatan nggak di layarnya?
Kelihatan Mas Abil? Ini di layar HP-nya kan kelihatan ya. Bukunya ada, bukunya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu Langsung penjelasannya, nak. Langsung penjelasan yang bawah ini, berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua adalah amal soleh yang bisa mengantarkan kita ke surga. Sebaliknya, durhaka kepada kedua orang tua akan mencelakakan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang 3 kali kata celaka. Bagi seseorang yang menelantarkan dan enggan merawat orang tuanya yang sudah lemah, bila kelak kita dewasa dan menjumpai orang tua kita masih hidup lanjut usia, maka jangan lewatkan kesempatan amal solih ini. Jangan menitipkan orang tua yang sudah lemah dan hanya bisa berbaring di tempat tidur ke panti jompo. Rawatlah mereka di rumah kita sendiri. Penuhi segala kebutuhannya sesuai kemampuan kita. Berkatalah dengan perkataan yang lembut. Jangan berlaku kasar kepada mereka. Tampakkan kegembiraan dan kesenangan dalam merawatnya. Insya Allah, bila kita sabar melakukannya, surga menanti kita. Ya, baik. Anak-anak sekalian, Ustadz rasa jelas ya yang dibacakan Ustadz Sabil ini. Nah, di situ anak-anak disebutkan. Jadi, bentuk kita, cara kita merawat orang tua itu dicontohkan misalnya ketika orang tua sudah tua itu jangan dititipkan di panti jompo. Tahu panti jompo? Tahu. Tahu. Panti jompo itu apa? Panti jompo itu tempat menitipkan orang-orang yang sudah tua, yang anaknya tidak mau merawat mereka. Nah, itu tidak boleh. Ustadz, izin sebentar ya. Ini Ustadz ada perlu sebentar. Saya sebentar. Jangan ditutup dulu sebentar ya. Minecraft. Baik anak-anak sekalian, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Jadi mohon maaf sebelumnya, ini Ustadz ada keperluan mendesak, mohon maaf. Jadi kita tutup dulu sampai di sini ya. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam hari ini bermanfaat. Jadi pesan dari 2 hadis tadi, pertama apa? Masih ingat tidak boleh mencela orang tua. Dan yang kedua adalah perintah untuk merawat orang tua. Ya, tidak boleh menelantarkan orang tua. Baik, mudah-mudahan anak-anak selalu sehat ya, sehingga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan Matabah Al-Furqon dengan baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar difoto dulu, dibuka videonya, kita foto bersama. Ya, cukup ya. Sudah. Assalamualaikum. Maaf Ustaz.